saudara-saudara mahasiswa S1 FKIP Unsri Pendidikan Matematika. Video ini adalah video pendahuluan untuk mata kuliah Statistika Dasar dengan kode GMA 103217. Jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Nah, mata kuliah ini akan saya jelaskan terlebih dahulu pokok bahasan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang informasi dulu, kontrak kerja atau kontrak kuliah kita, yang akan kita sampaikan materinya apa, proses pembelajarannya bagaimana, kemudian penilaiannya kita juga berapa persen dan bagaimana prosesnya. Materi-materi yang akan disampaikan setelah kita memberikan kontrak, kita setujui apa kontraknya dan kita deal. Dan materi yang selanjutnya adalah tentang pengertian statistik, statistika, statistik deskriptif, dan juga statistik inferensial. Itu adalah pertemuan yang kedua. Saudara-saudara, selanjutnya pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang apa itu peubah, kemudian skala pengukurannya, di mana juga akan terdapat kita mempelajari data dan juga macam-macam dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang deskripsi data itu, bagaimana betul kita deskripsikan dalam bentuk grafik, diagram, dan seterusnya. Dan selanjutnya juga kita mempelajari tentang populasi dan sampel atau contoh, dan kita akan menuju ke sebaran dari penarikan contoh tersebut, di mana pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 kita mempelajari sebaran penarikan contoh dan gambaran umum metode penarikan contoh itu. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Ini betul-betul kita mempelajari dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9, kita akan mempelajari tentang sebaran peluang diskrit Bernoulli selama 3 kali pertemuan, yaitu sebaran peluang diskrit Bernoulli, kemudian binomial, kemudian juga Poisson atau Poisson. Pertemuan ke-12 itu adalah kita akan menguji normalitas dan homogenitas data, serta kita aplikasikan ke data suatu penelitian. Pasti di sini banyak sekali yang akan kita pelajari, mudah-mudahan satu pertemuan itu akan selesai. Pertemuan ke-13 adalah tentang pendugaan parameter. Ini kita akan masuk sebelum ke pengujian hipotesis. 2 pertemuan akan pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah pengujian hipotesis, di mana apa itu hipotesis, kemudian ada tipe-tipenya dan seterusnya. Kemudian juga kita masuk ke pengujian hipotesis 1 rata-rata dan juga 2 rata-rata. Dan kita akan tutup dengan ujian akhir semester. Nah, proses ujian hasil akhir semester tersebut kita akan lihat bagaimana betul, karena kita akan menggunakan kalian presentasi, makalah, kemudian kita diskusinya, dan itu juga akan masuk ke dalam penilaian. Referensi yang akan digunakan, silakan saja segala buku statistik boleh, apapun itu, karena itu sangat bagus. Nah, ada beberapa referensi yang pegangan saya, yaitu Steele and Torrey dengan judul Prinsip dan Prosedur Statistika, Suatu Pendekatan Biometri. Ada juga karangan Walpole dalam bukunya yaitu Pengantar Statistika. Ada juga Spiegel yaitu Probability and Statistics. Dan kemudian ada juga karangan Minium and Baer yaitu dalam bukunya Statistical Reasoning in Psychology and Education. Ada juga Nathan Tintle yaitu dalam bukunya Introduction to Statistical Investigation. Nah, ini banyak sekali ada kasus yang bisa digunakan, kemudian baru kita lihat bagaimana betul statistiknya. Ada juga Theodore Koladersi ya, dan dalam bukunya Fundamental of Statistical Reasoning in Education. Nah, ada juga sumber-sumber dari bahasa Indonesia. Pasti kita sudah tahu semua, saudara-saudara punya buku karangan Sujana yaitu Pengantar Statistik atau Metode Statistika Dasar, silahkan saja digunakan. Ada juga yang karangan Hasan yaitu pokok-pokok materi statistik atau statistik deskriptif, atau ada juga yang karangan Ridwan yaitu dasar-dasar statistik. Silahkan
mari kita gunakan semua dan kita bisa jadikan referensi. Nah, proses untuk penilaiannya kita akan menggunakan 25%. Tadi sudah saya sampaikan adalah proses diskusinya, kemudian makalah yang kalian hasilkan. Nah, makalah itu pun bisa bukan hanya langsung saya nilai, tidak, tapi saya lihat dulu bagaimana proses yang kalian buat. Kemudian kalau misalnya dalam satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, apakah betul-betul 3 orang itu bekerja. Nah, pada saat presentasi itulah akan kelihatan bagaimana betul proses kalian membuat dari makalah tersebut. Ini sebesar 25%. Selanjutnya adalah ujian tengah semester, itu ada 35%, dan ujian akhir semester adalah 40%. Nah, ujian akhir semester ini juga kita akan combine dengan project based learning. Jadi di masa sekarang, apalagi kalau misalnya kita menggunakan online dan juga offline, kita akan kombinasikan, kita lihat suasana dan keadaan yang akan terjadi. Ini bisa kita sesuaikan dan kita deal pada saat kontrak perkuliahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, silahkan dipelajari, kemudian persiapkan semua sesuai dengan dari jadwal dan program serta materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.